Puji Tuhan. Selamat sore. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Cliff Hakian, di sore yang sangat berbahagia ini. Saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Tentunya masih di stay at home, di rumah kita masing-masing. Bagi anak sekolah, belajar di rumah. Bagi yang bekerja di rumah. Bahkan kita disuruh beribadah di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan. Kita bersyukur saja dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Nah, firman Tuhan saya bacakan di dalam Matius pasal yang ke-23, ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini memang disampaikan oleh Tuhan Yesus, khususnya ketika Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang yang dianggap beribadah, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang zaman sekarang mungkin para hamba Tuhan atau para pendeta. Nah, di kesempatan hari ini saya tidak akan menyampaikan tentang apa itu persembahan, apa itu persepuluhan, dan saya tidak akan menyampaikan tentang bagaimana berkorban yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan di kalimat yang terakhir, tercatat dengan jelas, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Puji Tuhan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Puji Tuhan. Nah, umat Tuhan yang diberkati, tentunya kita sudah tahu bersama, sudah sangat-sangat paham bahwa ada banyak aturan di firman Tuhan, ada banyak perintah-perintah Tuhan di dalam Alkitab ini yang kita akui sebagai kitab suci, yang kita akui adalah Allah sendiri, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 catat. Kalau kita baca di dalam Alkitab ini, kita akan temukan hukum Taurat ada 10 diberikan kepada bangsa Israel, dan bukan hanya kepada bangsa Israel, juga kepada kita, harus dan wajib kita lakukan. Kemudian dijabarkan oleh Musa menjadi 613 hukum atau perintah atau aturan yang harus dilakukan. Tentunya sangat banyak, dan tentunya firman Tuhan katakan dengan kemampuan kita tidak bisa melakukan semuanya itu, tetapi dengan kemampuan bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan semua aturan-aturan, perintah-perintah Tuhan yang sangat banyak itu. Nah, hari ini saya tidak akan menyampaikan berapa banyak aturan yang harus kita lakukan di dalam firman Tuhan, tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini saya mau katakan kepada kita semua, untuk wajiblah kita melakukan apa yang kita tahu, kebenaran apa yang kita pahami dan yang kita tahu, wajib untuk kita lakukan itu. Ya, seberapa banyak perintah Tuhan yang kita mengerti, yang kita ketahui, wajib kita lakukan. Dan melakukan perintah Tuhan itu bukan hanya beberapa dari aturan yang kita pahami, tetapi semua yang kita tahu sepenuhnya kita lakukan. Makanya firman Tuhan catat dengan jelas di sini, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Sepenuhnya, semuanya harus dilakukan. Nah, seberapa banyak yang kita tahu harus kita lakukan itu. Jangan istilahnya kita hanya pilih-pilih. Oh, ini saya lakukan, yang ini nanti, yang ini saya
harus penuhi, yang ini nanti dulu. Tidak ada istilah seperti itu. Yang ada firman Tuhan catat, wajib dan harus melakukan perintah dari apa yang kita ketahui. Berapa banyak perintah yang kita ketahui, itu harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan catat. Nah, berbahagialah kita yang melakukan perintah Tuhan. Berbahagialah kita yang melakukan apa yang Tuhan suruh. Berbahagialah kita yang melakukan sepenuhnya, tidak mengabaikan yang lain, tidak melakukan yang separuh, yang setengah, yang sebagian, tetapi melakukan semuanya kita lakukan. Saya bacakan di dalam Amsal pasal yang ke-13, ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Dan tentunya balasan yang dimaksud di sini adalah berkat Tuhan, adalah kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat Amsal 16 ayat yang ke-20 tercatat, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Puji Tuhan. Lewat firman Tuhan sore yang indah ini, mari kita melakukan firman Tuhan. Semuanya kita lakukan. Yang satu dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Berapa banyak firman Tuhan, perintah Tuhan yang kita ketahui, yang kita pahami, yang kita tahu. Mari lakukan itu semua. Maka kebaikan daripada Tuhan akan terus menyertai kita. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan akan terus Tuhan limpahkan atas hidup kita. Ayat yang lain katakan, kekuatan kuasa Tuhan akan dicurahkan berlimpah-limpah atas hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, seluruh aspek keberadaan hidup kita menerima kebaikan-kebaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan shalom, salam sehat, salam diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin.